Sarang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan ini tujuan orang hidup ini para Rabu, bagaimana nanti kita di akhirat kumpul baginda Nabi. Mon ibunya kak itu kan pun sangat berharap sangat. Marena kau lepas dengan akon ngalle ke alam barzakh itu. Maka urusan dunia tak usah dikapiaki kan. Tak usah dikapiaki, marena tinggal kan saja. Lah katipun apa kau para ajunan deki nang barzakh, deki nang alam akhirat kadito bisa oleh kabungaan kadito nalikan alok-olok sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niat napa boleh ngiring, kadang-kadang tak setuju orang ini kepinter nyari niat rekan. Tak semua orang pandai menyusun niat-niat yang bagus, maka yang aman itu boleh nampung niatnya manusia-manusia mulia ketika menikah. Misalnya, ketika Mas Lukman ini saya mau niat apa ya? Boleh berkata begini, ya Allah, saya menikah, niat saya sama dengan niatnya Nabi Adam ketika menikahi Ibu Hawa. Bagus. Ya Allah, saya menikah, saya tak pandai menyusun niat yang bagus, tapi niat saya ingin saya samakan niatnya Nabi Ibrahim ketika menikahi Siti Sarah dan Siti Hajar misalnya. Nanti akan lahir keturunan seperti Nabi Ismail, keturunan Nabi Ishak, karena niatnya sudah bagus. Ya Allah, saya niat pernikahan saya ini sama dengan niatnya Nabi Musa ketika menikahi Siti Sofurah, putrinya Nabi Syuaib. Ya Allah, saya menikah ini, saya niatkan niat saya sama dengan niatnya Nabi Muhammad ketika menikahi Sayyidah Khadijah Al-Kubra, sama dengan niatnya pernikahannya Sayyidina Ali karramallahu wajhah ketika menikahi Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Boleh. Otabo lebih diakhirkan lagi, ya Allah, abdina menikah akadin niyata sehona holil bangkalan kalabun maknya misal akadin niyata ke Hamid Pasuruan ketika menikah dengan istrinya, ketik sama dengan niatnya ke As'ad Samsul Arifin, maka nanti akan lahir keturunan-keturunan yang bagus karena Kanjeng Nabi apona debu sateje kan apa jepon niat. Nah, nikah saya pertama. Saya nomor 2, Mas Luki dan Mbak Devi, mudah-mudahan mendengarkan. Mbak Devi, orang membangun rumah tangga, ada filosofi rumah. Kalau ingin bahagia itu, ya kita membangun rumah tangga. Ya rumah, bagaimana rumah? Rumah itu ada pondasinya, ada pilarnya, ada dindingnya, ada pintunya, ada atapnya. Kurang salah satunya, maka tak sempurna menjadi rumah, tak nyaman ditinggali, tak bagus dan tak aman ditempati. Jadi kalau ingin nyaman berkeluarga itu pondasinya harus kuat. Apa pondasinya? Adalah taqwallah, imtithalu awamirillah wa jitinabun nawahi, menjalankan semua perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Kokoh insya Allah rumah tangga. Sholat dikerjakan, Ramadan berpuasa, semua perintah-perintah Allah dikerjakan, semua yang dilarang Allah dijauhi. Yakin barokah hidupnya, yakin barokah hidupnya. Kuat rumah tangganya. Meskipun ada krisis, meskipun ada pandemi, kalau dasarnya sudah takwa kepada Allah, kokoh insya Allah, kokoh. Tapi kalau pondasinya tidak kuat, perintah Allah tak dijalankan, meskipun harta melimpah, kisruh rumah tangganya, kisruh. Meskipun penghasilannya banyak, tapi ketakwaan tidak dibangun, maka rumahnya itu akan mudah roboh. Bukankah banyak orang ketika masih melarat dia bisa kompak, mesra satu sama lain, tapi ketika sudah diberi kekayaan hancur rumah tangganya karena tak didasari oleh ketakwaan.
Yang kedua adalah pilar. Rumah itu harus ada pilarnya. Fondasi kokoh gak ada pilar ya bukan rumah namanya. Apa pilar rumah tangga itu? Pilar rumah tangga adalah tanggung jawab, mas'uliyah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Dalam rumah tangga, Mas Luki adalah imamnya, Mbak Devi adalah makmumnya. Jadilah imam yang baik supaya bisa dipatuhi, dicontoh oleh makmumnya. Mbak Devi jadilah makmum yang baik yang senantiasa mengikuti irama imamnya. Irama imamnya agak cepat ya jawabnya juga agak cepat. Imamnya lambat ya ikut melambat. Jangan menyelisihi imam. Nah ini ikuti irama imam, tetapi Mas Luki harus pandai membuat irama yang baik. Ketika suami ngerti tanggung jawabnya, otomatis haknya istri dapat. Kalau si istri menjalankan tanggung jawabnya, otomatis haknya suami dapat. Ketika setiap pribadi yang dikedepankan adalah tanggung jawabnya lebih dahulu, maka tidak akan ada orang yang menuntut hak. Yang banyak itu para bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, banyak orang nikah nuntut haknya masing-masing, tak memikirkan kewajiban tanggung jawab dirinya. Si istri menuntut kepada suaminya, saya harusnya dibeginikan, saya harusnya dibeginikan, itu hak. Tapi panjenengan para istri punya kewajiban. Maka yang benar itu kerjakan kewajiban seorang istri, tak usah dipikirkan bagaimana kewajiban suami. Kewajiban suami itu urusan suami. Kalau masing-masing berpikir kewajiban, maka insya Allah hak masing-masing ini akan didapatkan. Kemudian dindingnya apa? Rumah kalau nggak ada pagar, kalau nggak ada dindingnya, sobung tembokan, sobung tabingan, gampang masuk angin, tak aman, gampang kamalengan. Apa dindingnya? Dinding rumah tangga itu adalah al-haya, rasa malu. Suami harus punya rasa malu, istri harus punya rasa malu. Ada hal-hal yang bisa diceritakan, ada yang tak boleh diceritakan dalam rumah tangga itu. Ada hal-hal yang sifatnya rahasia yang tak boleh dibuka kepada orang, itu ada. Utamanya mohon maaf urusan ranjang. Tak boleh itu dibuat gurauan, dicerita-ceritakan, tak boleh. Meskipun hanya bercanda, narasi nyarang-nyarang, misalnya pas kanca sahib bestinya, katanya berborong daluk, tak boleh diceritakan, tak boleh. Ada hal-hal yang rahasia. Keburukan istri jangan ditulis di WA, jangan di-update status di Facebook. Kekecewaan terhadap suami Mbak Devi tidak boleh curhat-curhatkan sama temannya. Meskipun teman sejati, tidak boleh. Ada sesuatu yang hanya boleh diketahui oleh kedua pasangan suami dan istri. Al-haya'u minal iman, dia bercebun Gusti Kanjeng Nabi. Tanda orang punya iman itu dia punya rasa malu. Kemudian pintunya adalah muasyarah bil ma'ruf, bergaul dengan pasangannya secara baik. Karena Allah semakon wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istri kalian dengan cara yang baik. Allah semakon. Kanjeng Nabi adabu usikum bin nisa'i khaira, aku berwasiat kepada kalian, perlakukanlah istri kalian dengan cara yang baik. Mas Luki, panjenengan kalau berbuat baik pada istri, jangan berharap dibalas sama istri. Jangan berharap dibalas.
Panjenengan berbuat baik kepada istri karena Allah yang nyuruh. Sudah lillahi ta'ala. Karena kalau kita ini berbuat baik mengharapkan balasan istri, kadang-kadang istri yang tak selalu baik. Maka ketika kita berbuat baik kepada istri, istri tak membalas, akhirnya kita ini berhenti melakukan kebaikan. Akhirnya dari kita menjadi orang baik berubah menjadi tidak baik. Sudah karena Allah saja. Begitu pula sang istri Mbak Devi, alatinin selake, ceking pola ngetoro itambak nebelan jenah, semata-mata karena Allah yang nyuruh, karena baginda Nabi yang nyuruh. Sudah semuanya karena Allah. Kalau sudah semuanya karena Allah, enteng abah gak itu. Ebeles pakun bagus, tak ebeles pakun bagus. Neka, kabagusan kau le para ajunan, tak egentong aji kamanos. Ruwet mana bi ambek ni ke gentongan bi kamanusan ni kan ruwet ternyata. Aula para ajunan bagus kata tangke, kalau tetangga tak males kebagusan berpanjenengan ambu tak ala bagus. Neka kan kebagusan ambek kat itu gentongan bi kamanusan. Tak kenging kat itu. Ambek ni kalau bagus kenging karena Allah semakon, kanjeng Nabi semakon, pun saya kat itu. Jadi berbuat baiklah kepada pasangan masing-masing. Tor kanjeng Nabi ini kadabu khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Jadi kode kanjeng Nabi paling bagus dengan jenengan, saya paling bagus ke keluarga. Keluarga. Kalau para ajunan ni kan kontrol anila ya orang ni bagus na bebutan. Tanya aki karagi, nah tanya aki kapotrana bagus na bebutan. Kalau sudah istrinya mengatakan suaminya itu tak baik, maka meskipun orang sekampung tidak bagus tak bisa. Mon poncan potrana apa ni tak belak, ni tak keabon agaya anak-anak apa tak bisa. Karena ukuran bagus ni kan mon pelak ke keluarga, mon pelak ke keluarga. Dan Rasulullah mencontohkan wa ana khairukum li ahli, aku paling baik kepada keluargaku. Karena pada kanjeng Nabi menjadi contoh. Saya terakhir para ibu, rumah tangga itu ada gentengnya, ada atapnya. Atapnya apa? Atapnya adalah mawaddah warahmah. Atapnya adalah rasa cinta dan kasih sayang. Ini harus dipelihara. Rasa cinta itu apa? Rasa cinta itu kata para ulama, dorongan rasa suka karena ada kelebihan dari pasangan. Itu cinta. Mungkin Mas Luki cinta ke Mbak Devi karena ada kelebihan dari Mbak Devi. Kenapa cantik? Tapi ingat bahwa cantik itu tak akan bertahan lama. Ketika sudah semakin tua, kecantikan mulai hilang perlahan-lahan. Kalau hanya mengandalkan mawaddah, maka bisa jadi nanti Mas Luki akan melirik yang lebih cantik. Ini juga tak sayang. Maka harus ditopang dengan rahmah. Apa rahmah? Rahmah itu rasa suka karena menerima kekurangan. Itu rahmah. Sehingga seringkali rahmah nikah diartikan niser. Aduh tapi ini kontak langsing boleh, lepas turun mesin makanya. Nah nikah aduh tapi ini karena ngurus anak letak karuman. Dan ini kontak tak sempat ngakui skincare perawatan. Dan ini niser. Jadi yang ada adalah rasa niser. Nanti pun boleh rasa niser meskipun istri tidak cantik, meskipun suami sudah tidak ganteng lagi, atau bahkan manusia tidak tak untung melulu ternyata. Beda orang laki ini kok gagah tampan. Oleh setahun pas kecelakaan, naudzubillah min dzalik. Nega pas potong sokona tak bisa apa, sudah tidak ada gantengnya, tapi yang ada adalah rasa kasihan, rasa niser. Ini rahmah. Makanya atap rumah tangga harus ada mawaddah warahmah. Dan ini yang kita mohonkan, mudah-mudahan kedua mempelai ini mendapatkan mawaddah warahmah sehingga rumah tangganya bisa terjaga dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Sakatitoh bisa si abdina bisa mator orang tor lebina abdina nyon sabora sesuatu batasan nyon sabora abdina nyon pamit kadito dekat tuan rumah
tinggal resan berdoa dengan sesami kali. Cakap dintom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.